Okay, finally we are at the National Sport 150cc warm-up lap. Sudah di warm-up lap, siapkan cemilan kalian, siapkan minuman kalian, enjoy. Ini merupakan race yang, salah satu race yang paling ditunggu-tunggu National Sport 150cc 150cc dengan begitu banyak pembalap. Kalau nggak salah ada sekitar 32 pembalap guys, di mana nama-nama seperti Wawan Welo akan ada di sini, akan ada Ahwin Sanjaya, akan ada Fahmi Basam, pembalap Honda juga seperti Andi Gilang akan ada di sini. Jadi kalian harus melihat mereka, mendukung mereka. Kalau merupakan rider favorit kalian, kalian bisa dukung. Dan bahkan pembalap-pembalap ini tentunya akan dogfight sampai di akhir. 150cc kelas ini terkenal dengan fight yang dari awal sampai finish selalu berbarengan, selalu bersebelah-sebelahan. Terjadi jual beli overtaking sampai pada akhir dari lap race ini. Jadi dari race pertama agak susah untuk memprediksikan siapa yang akan menjadi pemenang walaupun dia udah di depan, tapi kalau dia masih belum jauh memimpin, dia masih bisa kemungkinan untuk di overtaking atau disalip oleh pembalap yang ada di belakang. Jadi it is about the most consistent rider, siapa yang paling konsisten, dia yang akan memenangkan balapan ini. Jadi kita akan sudah tidak sabar menunggu 8 lap yang akan diberikan kepada mereka. Sirkuit sudah semakin panas, temperatur masih sekitar 62 derajat Celcius. Dan di sini untuk informasi, Galang Hendra yang kayaknya akan menjadi pole posisi kita disusul oleh Fahmi Basam dan juga Randy Oding. Itu adalah 3 pembalap yang akan menjadi front row kita sebelum akhirnya ada pria MTB Aldias Aksal Ismaya yang sangat luar biasa keras di sini. Kalian bisa melihat ini dia daftar pembalap. Ada Galang Hendra, Fahmi Basam, Randy Oding, Alias Aksal, Hafid Pratama, Nur Sandi, dan ada Reikat Yusuf Fadila. Dan selanjutnya ada Husni Zainul Fuadzi atau Alfi Husni, ada Gupito Kresna, ada Argia Farel Ramadan, Ahwi Sanjaya, ini dia Abdul Gofar, dan Kiki Manurung, Hafiz Fahril, Andi Fariza atau Andi Gilang, Hendra Rusadi, ada Are Agaska di belakang, dan Irfan Ardiansyah. Selanjutnya ada Rafael Castillo, Wahyu Aji, Cesi Melandri, ada Renaldi Susilo, Wawan Welo, dan juga Akfa dan Indra Kurniandi. Oke, sudah akan dimulai. Ini dia race National Sport 150cc. The hands on the gas,
fingers on the clutch, and it's already started. We have the National Sport 150cc going towards the turn one of this race. Galang Hendra leads the way, disusul oleh Fahmi Basam. Apakah menjadi overtake oleh Fahmi Basam pada Galang Hendra di tikungan yang pertama? Kita lihat di sini masuk tikungan pertama, Fahmi Basam masih belum ada pergerakan yang signifikan. Fahmi Basam bertahan di posisi kedua. Di sisi lain ada Aldias Aksal Ismaya yang masuk di posisi ketiga. Semua penonton di sini nampak bersorak-sorai mendukung rider favorit mereka. 3 pembalap yang leading di sini ada posisi ketiga Aldias Aksal Ismaya, Fahmi Basam di posisi kedua, dan juga Galang Hendra Pratama. Galang Hendra salah satu pembalap yang kemarin ada di WSSP akan melawan Fahmi Basam, the King of 150 Underbone of Asia. Siapakah yang akan memenangkan battle kali ini? Apakah Fahmi Basam akan memberikan yang terbaik dan membawa tim LFN HP 969 di posisi pertama memuncaki National Sport 150cc? Belum ada pergerakan yang pasti, namun ini dia ada pembalap lain juga yang memasuki dari sisi luar. Galang Hendra harus mempertahankan posisi. Di sisi lain sudah ada Randy Oding yang kembali di posisi yang ketiga. Hati-hati, pembalap demi pembalap sudah mulai mendekatkan posisi mereka, dan ini dia Randy Oding mencoba untuk fighting dari dalam. Apakah bisa mendapatkan posisi di sini? Masih belum terlihat. Fahmi Basam sangat dekat kepada seorang Galang Hendra. Is it gonna be the overtaking maneuver towards the 16, memasuki tikungan ke-16 sekarang. Fahmi Basam cepat sekali tempel sedekat mungkin Fahmi Basam. Tikungan selanjutnya, awas ada Randy Oding coming. Fahmi Basam very close, going towards the 10-16, tikungan yang paling krusial, dan Fahmi Basam mendapatkan di dalam. He got the advantage to move on to the P1. Fahmi Basam leads the way of the National Sport 150cc. Kita kembalikan kepada Alexander Sitompul. Saya baru hadir, namun sudah disajikan dengan jalannya pressure yang sangat luar biasa bagi para seluruh pembalap-pembalap kita kali ini. Satu lap belum tuntas, namun mereka sudah menyajikan overtake yang sangat bagus. Inilah dia, Fahmi Basam, the one and only, di mana dia menjadi rajanya Underbone 150cc di Asia Road Race Championship. Kali ini harus memberikan kesempatan untuk Galang terlebih dahulu berada di urutan kedua. Kali ini berada di urutan yang pertama, Husni Zainul Fauzi. Dia tidak terlalu Alfius ya. Dari jalannya qualifying, namun kali ini terjadi sayang sekali nampaknya ini. Wah, bisa jadi ini adalah Awin Sanjaya. 98. Wow, sayang sekali. Dari resikonya di sana terlihat bahwa Awin harus gugur terlalu cepat. Baru saja 1 lap dijalankan, namun Awin harus terhenti. Namun inilah dia jalannya balapan, masih ada race kedua di hari besok. Kita akan fight besok lagi kembali untuk Awin. Semangat terus, dan kita kembali ke jalan di balapan. Husni Zainul Fauzi, Alfi Husni memberikan ancaman untuk Fahmi Basam. Nampaknya mereka sudah memahami satu sama lainnya, gaya bermain satu sama lainnya. Dan kali ini Galang Hendra Pratama, one and only, menggunakan motor yang sangat nyentrik terangnya di sana, tidak mempedulikan berada di bagian belakang dan bagian belakang. Hafid Pratama Ditya Nursani di sana juga terlihat dia memiliki ambisi yang besar. Yuk, Argia Farid Ramadan masuk di posisi ketiga. Di posisi ketiga di depannya ada Fahmi Basam yang stick really close ke arah Galang Hendra di sini. Galang Hendra harus fight until the end. Fahmi Basam terkenal dengan manuver-manuver yang sangat ekstra hati-hati dan sangat agresif ketika ada pembalap di depan dia membuka celah. Pernah terlihat dia mengambil manuver kepada 3 pembalap sekaligus. Memasuki sektor terakhir, hati-hati Fahmi. Ada pembalap di belakangmu, yaitu seorang number 29 Argia Farel Ramadan yang masuk cepat sekali di sini. Hati-hati, Galang Hendra masih santai, masih tenang, leading the race tanpa merasakan, tanpa terlihat ada pressure, tanpa terlihat ada tekanan dari pembalap di belakangnya. Fahmi Basam tidak mau terlalu terburu-buru. Lihat di belakangnya mereka mengambil sisi lain. Karena mereka mengambil racing line yang dalam, mendekat dengan tembok dari main straight line di sini. Tikungan pertama, 6 lap tersisa. Fight yang akan berjalan sampai habis, Bung Alex. Betul sekali, dan terlihat pada saat memasuki di R1, 3 pembalap ini langsung cutting the line dan menuju ke area racing line yang tepat untuk bisa mendapatkan momentum angle yang terbaik bagi para seluruh pembalap-pembalap kita kali ini. Nampaknya Galang Hendra juga harus berhati-hati karena Fahmi Basam dengan nomor 22-nya mulai cukup aman dan juga mulai cukup nyaman dengan kendaraan yang dia gunakannya kali ini, dan terlihat bahwa Argia Farel
tidak boleh diremehkan sedikit pun, karena Argia menahan laju. Inilah dia drama yang akan terjadi. Biasanya kita melihat bila mana ada 3 pebalap yang berada di depan, keunggulan yang lebih besar yaitu adalah pebalap yang berada di urutan ketiga. Celah akan terbuka, impact ataupun kontak akan terjadi yang sudah seperti itu. Dan kali ini masuk Argia masih tertahan, nampaknya braking yang sangat keras dari Fahmi Basam sehingga line tertutup dari Argia Farel Ramadan. Gilang Hendra juga begitu tenang dan masih memiliki kesempatan. Dia mengetahui pebalap yang bisa dibilang sudah memakan asam garam di dunia Eropa sana memiliki partner ataupun rival yang begitu keras juga. Kali ini dia akan fight dengan pebalap yang bisa dibilang tidak boleh diremehkan untuk dirinya. Masih ada 6 laps, mereka masih belum mengeluarkan potensi besar mereka. Dan masuk Argia Farel. Argia, inilah dia, kita bisa melihat 2 pasukan berwarna merah di sana, antara pastinya kalau tidak Gupita Krishna ataupun Husni Zainul Fuazi atau pebalap-pebalap yang lainnya. Kita akan tunggu. Ini strategi yang berbeda dari setiap tikungan, rajanya beda-beda. Bagaimana pendapat dari Bung? Ya, benar sekali, ada 3 motor yang mungkin akan mengecut kita kali ini. Ada Gupito Krishna, ada Alfi Husni, dan juga ada alias Aksal Ismaya. Dan itu dia, Argia Farel Ramadan sudah di posisi pertama, alias Aksal Ismaya. Putra NTB di posisi kedua, Hafid ada di posisi ketiga di sini. They're running side by side. Nomor tikungan pertama ada motor hijau di situ, cepat sekali, baik sekali di sini. Mungkin Hafid Pramaditya ya, yang mungkin masuk di posisi pertama kali ini. Masih belum terlihat nomornya. Mungkin akan ada kesalahan, mungkin kita sebutkan, tapi para fans dari pembalap-pembalap ini mengenal pasti tentang di mana posisi mereka. Sedang di posisi kelima atau berapa. Namun berbicara tentang posisi, Galang Hendra dan Fahmi Basam dari leader sudah turun ke posisi ke belakang. Fahmi Basam mungkin mencoba untuk mengambil strategi lain. Dia melihat suhu masih di sekitar 61 derajat. Mereka tidak tahu, tapi mereka tahu bahwa ini sementara suhu yang sangat-sangat tinggi. Bisa kelihatan tadi ada sedikit tanda bahwa udara sangat panas sekali. Terjadi 3 wide 4 wide lagi menuju tengah tikungan ke-10. Towards the 10. Fahmi Basam starting to climbing up the stairs, menaiki tangga, and is up into the 3rd place of this race. Seperti yang saya bilang tadi, demi lap, strategi mulai diterapkan di sini. Well executed movement from Fahmi Basam, dan dia akan mengejar seorang alias Aksal Ismaya yang merupakan tuan rumah Putra NTB kali ini. Fahmi Basam to the 2nd place. It is gonna be the fight antara alias Aksal Ismaya melawan seorang Fahmi Basam. Ini cukup sering terjadi drama seperti ini bila mana kita bisa melihat antara Aldias, Fahmi, Husni, Zainul Fuazi dan yang lain-lainnya, dan kita bisa melihat Galang juga harus bekerja keras ekstra di sini karena posisi pertamanya benar-benar terus diambil alih oleh para pebalap-pebalap yang lainnya. Karena kita bisa melihat saling silih berganti posisi demi posisi, tikungan demi tikungan. Lap sudah tersisa 5 lagi, setengah perjalanan sudah kita selesaikan. Siapakah yang menjadi raja dari segala raja di kelas kita kali ini di race pertama? Fahmi sedikit melihat ke belakang, dia ingin menjaga jaraknya, dia ingin melepaskan perangkap dari para seluruh Galang, Argia, Andi Faris Istihab dan juga Hafid Pratama Ditya. Ini yang menarik, Andi Gilang berhasil bergabung bermain bersama dengan tajamnya garpu tala dari pebalap-pebalap Yamaha kita di sini. Dan melihat di sini sudah ada Bang Tomo di sana, Awin Sanjaya dan juga Robi Sakera melihat mensupport teman-temannya dari tim HP969 pastinya, di mana mereka memberikan doa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa Fahmi Basam dan juga mungkin teman-teman yang lainnya yang mereka support dengan sangat luar biasa untuk bisa mendapatkan hasil terbaik. Galang mendapatkan posisi pertamanya kembali. Namun ini kita bisa melihat tikungan akan menjawab semuanya di depan sana. Tikungan, rem, blocking dan yang lain-lainnya akan bisa menjawab kita semuanya di sini. Antara Aldias dan juga para pebalap-pebalap yang lainnya, Fahmi agak sedikit memberikan kesempatan para pebalap yang lainnya. Di mana kita bisa melihat bersama-sama di sini bahwa ada Argia Farel Ramadan dan juga ada pebalap-pebalap yang lainnya untuk bisa melihat bagaimana proses dari para seluruh pebalap-pebalap kita untuk bisa melihat siapa yang menjadi terbaik di 4 lap yang tersisa. Di mana ini kita akan melihat bahwa kembali lagi terjadi silih berganti posisi demi posisi. Galang sendirian saja di sana ataupun para salah satu peserta kita untuk bisa meninggalkan para kawanan dan juga para musuh-musuh di belakang. Ya, luar biasa sekali, 4 lap menyisakan untuk race ini selesai. Dan it is keep on going, 4 laps remaining. Nampaknya di sini seorang Fahmi Basam
akan dikepung oleh beberapa rider di belakang. Ada 3 rider dengan motor warna merah. Itu adalah Aldias Axel Ismaya, Gupito Kresna bersama dengan Alfi Husni ya. Nampaknya Alfi Husni. Alfi Husni still there, fighting for it. Menuju 3 lap tersisa. Galang Hendra Pratama 1:55.511 disusul oleh Fahmi Basam. Fahmi Basam terlampau 2 detik. Ya, 1 detik kurang lebih, masih hampir kurang 1 detik. Bahkan yes, Fahmi Basam di sini fighting hard. Masih ada peluang untuk Fahmi Basam mengejar seorang Galang Hendra. Tapi dia harus memperhatikan pembalap-pembalap di belakangnya. Dia selalu memanfaatkan celah, selalu memanfaatkan momentum yang disisakan oleh seorang Fahmi Basam. Seperti ini akan sedikit lagi terjadi. Seperti saya katakan tadi, memasuki tikungan ke-6, 7, 8. Kita akan lihat di sini, ketika ada pembalap yang ke kiri, selalu akan ada pembalap yang mengambil jauh ke kanan, mencoba untuk mengambil late braking teknik. So, teknik yang diterapkan di sini adalah mengambil arah terbalik. Kalau mereka ke kanan, ke kiri, dan ke kiri akan mengambil area sebaliknya itu kanan. Dan kalau misalnya tikungan kiri, kosong, mereka akan ya benar ambil, sekali. Dan selanjutnya trek lurus, ini dia yang saya maksudkan di sini. Apa yang ada yang mengambil sisi kanan, bahkan exceeding the track limit. And it's going, someone is taking far right, paling kanan, tapi belum bisa memaksakan manuver di situ. Fahmi Basam stick di posisi ketiga. Baik sekali untuk Fahmi Basam untuk fighting dengan Aldias Axel Ismaya kalau tidak salah di sini. Yes, nomor punggung 3 ya. Melihat bersama-sama, pastinya mereka akan terus berganti-gantian. Bagi para seluruh teman-teman, ada juga satu yang harus diperhitungkan, ada Andi Gilang yang berada di belakang memantau pergerakan dari peserta-peserta yang berada di depannya. Namun Fahmi Basam juga harus terus berhati-hati karena rombongannya benar-benar agresif di belakang dirinya. Walaupun dia sedemikian rupa melakukan defense, kita akan tunggu. Ini harus berubah rencana bila mana Fahmi Basam ingin mendapatkan posisi kedua, mengambil dari dalam kembali. Oke, nice defense dari Fahmi Basam sepertinya untuk bisa mendekatkan posisinya, cutting the gap antara dirinya bersama dengan Galang Hendra Pratama. Kita akan tunggu apakah di 2 lap tersisa ini Fahmi Basam memberikan dan juga melakukan proof-nya bagi para seluruh teman-temannya, bagi para seluruh owner tim. Husni Zainal Fuazi, tamu tidak diundang. Inilah dia, Alfi Husni. Kami from behind memberikan sedikit gestur bahwa tenang, kita main aman, masih ada 2 lap lagi. Tampil sabar dan tampil tenang. Dan ada juga Arjia Farel Ramadan yang memberikan kejutan terus dari tadi Pak. Dari tadi semula jalannya balapan kali ini, dan kali ini kita akan menunggu siapa yang akan menjadi layak kali ini. Fahmi harus turun cukup jauh, cukup dalam ke sana di urutan yang kelimanya. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, betul sekali. Kita memberikan kesempatan yang lainnya untuk bisa memberikan taringnya, untuk bisa kita saksikan di sini. Oke, nice save dari salah satu peserta di sana dengan menggunakan motor berwarna merahnya. Namun kita bisa melihat bersama-sama di sini kali ini masuk kembali Fahmi Basam back on the track, dan kali ini kita bisa melihat dari Fahmi Basam mulai mengancam lagi, dan perbedaan racing line yang sangat signifikan. Hampir saja terjadinya kontak, namun benar sekali yang sangat baik. Turn 10 menjadi turn keramat untuk MRS ataupun Pertamina Mandalika Racing Series 2025. Ya, Fahmi Basam overtaking Aldias Axel Ismaya. Di sisi lain ada seorang Arjia Farel Ramadan yang mencoba mengejar di sana, namun dia malah turun sampai 2 posisi di belakang. Apa yang terjadi? Fahmi Basam lagi-lagi dan lagi naik ke posisi kedua. Harus fight hard dengan Aldias Axel Ismaya. Di sisi lain Galang Hendra tanpa ada gangguan mencoba untuk memperjauh jarak dari posisi pertama ke posisi kedua dan seterusnya. Aldias Axel Ismaya, pria dari NTB, the local hero, try to defend it from Fahmi Basam. Tapi Fahmi Basam is so amazing when it comes to the last twist. Dan pintar sekali dia membiarkan mereka masuk dan lihat memasuki dengan 17. Biasanya dia mengambil sangat ke kanan dan mendapatkan akselerasi. Ya, benar sekali. Fahmi Basam di sini merasa masih ada 2 lap lagi yang harus tersisa sekarang. 1 lap lagi tersisa, dan kali ini terlihat juga bahwa pembalap-pembalap seperti Galang sudah memiliki gap yang cukup jauh 2.043. Namun waktu tidak akan bisa memberikan kesempatan karena ini speed dan juga technical yang hampir bisa dibilang 11-12 gaya berkendara dari mereka semuanya. Ini adalah faktor luck yang akan menjawab semuanya. Sedikit faktor luck yang akan menjawab, dan bagi para seluruh teman-teman semuanya, kita bisa melihat Aldias Axel Ismaya apa yang akan dilakukannya untuk bisa memblocking dari Fahmi Basam yang sempat berada di belakangnya. Perbedaan racing line yang dilakukan oleh Aldias Axel untuk bisa memberikan kejutan bagi para seluruh pembalap yang berada di belakang seperti Hafid Pratama Ditya dan juga Husni Zainal Fuazi. Kita tunggu saja, mereka sudah memasuki dari turn 6 sampai turn yang ke-7, di mana tikungan ini adalah rolling speed track ataupun rolling speed corner.
mereka harus terus fokus sedikit saja melakukan ataupun mengangkat sedikit gasnya ataupun throttle-nya untuk bisa mendapatkan top speed yang mereka inginkan menuju ke tikungan krusial, tikungan 12, tikungan 10 dan tikungan yang ke-11. Kita akan tunggu di sini teman-teman semuanya. Oke, kita akan melihat di sini, yes, dan memasuki tikungan yang paling krusial. Oke, ini dia. Apakah bisa terjangkau jarak dari Galang? Nampaknya belum. Ini adalah waktu untuk Galang untuk bisa membuktikan bahwa saya mampu untuk bisa bersaing National Sport 150 cc. Fahmi Basam kembali lagi mendapatkan tata di urutannya keduanya teman-teman semuanya. Siapa kegerahan yang terus membayang-bayanginya antara Aldi Satya dan juga dari Husni Zainul Buazi. Kita akan tunggu. Oh, side by side mengambil dari luar sepertinya salah satu peserta kita kali ini. Dan untuk bisa mendapatkan posisi yang kedua dari Fahmi Basam. Nampaknya Fahmi Basam, inilah dia kesempatan terakhirnya. Oke. Sama nih close. Oke, seseorang terjatuh di sana tepat di tikungan ke-16. Siapakah dia? Kita masih menunggu hasil. Namun kita harus fokus. Galang Hendra wins. Skor 150 cc dan selanjutnya Fahmi Basam. Baik sekali defense-nya. Tidak mau hilang fokusnya dari gempar pemain belakang, dan itu dia Aldias Ismaya yang akan berada di posisi ketiga. Top 3 kita Galang Hendra, Fahmi Basam dan juga Aldias Aksal Ismaya. Banyak selamat untuk para pembalap di race kali ini. Good performance by Galang Hendra, mencoba untuk memanfaatkan BTL di belakang, namun Fahmi Basam yang sempat turun posisi tapi fight back lagi, keep on going harder on every turn. Sangat-sangat good defensive play by Fahmi Basam. Begitu banyak pembalap yang datang di belakangnya tadi menuju tikungan ke-16 dan 17, dan Fahmi Basam berhasil mendefense posisi. Di saat yang bersamaan juga ada seorang Aldias Aksal Ismaya yang memang luar biasa sekali juga. Putra NTB ini memang tidak mau kalah. Dia di belakang turun jauh ke belakang, naik beberapa posisi ke depan, climbing satu demi satu posisi dan kembali ke depan lagi, dan harusnya dia berada di top 2 tapi sayang sekali sedikit kesalahan momentum membuat dia harus berada di belakangnya seorang Fahmi Basam yang berada di posisi kedua. Dan inilah dia jalannya yang cukup menarik dari balapan kita di National Sport 150 cc race yang pertama. Jadi bagi para seluruh teman-teman semuanya, inilah dia hasil konkret kita. Kita akan segera berjumpa di podium seremoni. Bagi para seluruh teman-teman, jangan kemana-mana, kita masih memiliki race-race yang berikutnya. Tetap bersama dengan kami dari Pertamina Mandalika Racing Series. Ya, jadi kita akan masuk ke Mike Turney dan juga kita akan langsung lanjut ke podium. Itu dia sirkuit Mandalika International Pertamina. Galang Hendra Pratama posisi pertama, Fahmi Basam posisi kedua, dan Aldias Aksal Ismaya di posisi ketiga. Tidak lupa juga di situ ada Alfi Husni di posisi kelima, ada Hafiz Pramaditya di posisi keempat, dan Andi Gilang yang tadi sempat bertahan di grup kedua. Andi Gilang berhasil finish ke posisi ke-6, dan Gupito Kresna di posisi ke-7. Nampaknya ada pembalap yang crash tadi. Bisa jadi itu adalah seorang mungkin Akfa dan Indra ya. Tapi kalau kita lihat di sini ada 3 pembalap yang DNF. Yang pertama adalah Ahwin Sanjaya, yang kedua adalah Randy Oring, dan ketiga adalah Hafiz Fahril Rasyadan. Kita sudah ada di Parc Fermé. Top 3 rider kita sudah finish di sana. Sudah terlihat ada Fahmi Basam, ada Galang Hendra, ada Aldias Aksal Ismaya juga. Luar biasa sekali. Catatan waktu dari mereka ini dari top 7, top 7 kita itu kurang lebih sama, yaitu 1 menit 55 detik. Dan dari posisi ke-8 sampai kepada posisi yang ke-15 itu juga sama di 1:57. Jadi secara keseluruhan sebenarnya waktu mereka ini tidak terlalu jauh guys. Jadi memang sangat merata. Tapi ini memang masalah dari reliabilitas dan juga masalah dari konsistensi. Karena terkadang mereka sudah ada dalam fight, dan fight itu membuat mereka terganggu dalam meraih catatan waktu tercepat untuk berada di posisi yang terbaik yang mereka targetkan.
Jadi sekali lagi big congratulations for the top 3 Galang Hendra Pratama, Fahmi Basam dan juga Aldias Aksal Ismaya yang memenangkan top 3 kita di National Sporting 150cc. Dan kita akan langsung menuju ke podium. Sambil menuju ke podium, jangan lupa untuk subscribe dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi apabila kita melakukan live streaming. Seperti pada besok hari kita akan melakukan live streaming untuk race di hari Minggu. Mungkin race pertama ini mereka ya, ini dia final result kita atau hasil fix. Kalau Henry posisi pertama, Fahmi Basam, Aldias Aksal Ismail posisi kedua, ketiga maksudnya, dan kedua ada Fahmi Basam. Dan di sini ada 11 sampai 19 dimulai oleh Wawan Welo. Wawan Welo tadi kalau tidak salah start di posisi 19 dan berhasil berada di posisi ke-11. Lumayan banyak posisi yang diraih oleh seorang Wawan Welo. Dan Andi Gilang tadi sayang sekali harus finish di posisi ke-6 nampaknya. Dan Gupito Kresna yang fight di grup yang sama juga finish di posisi ke-7. Aray Agaska juga yang tadi memenangkan race di kelas 250 nasional harus berada di posisi yang ke-8. Sudah terdengar mesin dari kelas yang selanjutnya, yakni kelas Super Sport 600cc, National Sport Super Sport 600cc. Dan ya, kita sudah di podium. Masih menunggu rekan kita untuk berada di podium, menyambut para pembalap untuk naik ke podium seremoni. Ya, langsung saja kita akan menyerahkan kepada Alexander Sitompo. Terima kasih Bro Rio, kita menuju ke podium seremoni. Kita bersiap-siap untuk segera melakukan prosesi penyerahan piala dari kelas National Sport 150cc. Race pertama kita di siang hari ini. Kita menunggu bagi para seluruh pembalap-pembalap. Dipersilakan. Baiklah teman-teman, kita akan segera memulai prosesinya. Kita akan langsung memanggil untuk terbaik dari 3, 2, dan 1. Saya akan mengundang untuk terbaik ketiga kita yang melakukan fight-nya dengan sangat luar biasa. Putra dari ETB langsung, inilah dia dengan timnya Yamaha Yamalum ZR11 HP969 MCR RBT 34 The Stroke 55. Jatuh kepada Aldias Aksal Ismaya. Selamat. Dan terbaik kedua kita, inilah dia teman-teman dari timnya Yamaha 11 HP969 RCB Proliner NHK Navarro Racing Team, the one and only Fahmi Basam. Dan inilah dia dari Yogyakarta yang sulit untuk dibendung dengan gapnya hampir 3 detik. Inilah dia dengan timnya Yamaha Buff Yamalum Akai Jaya MBKW 2 Racing. Jatuh kepada Galang Hendra Pratama. Selamat Galang, selamat Fahmi dan juga Aldias. Saya undang dari manajer Akai Jaya untuk bisa bergabung, untuk bisa menerima piala sebagai manajer terbaik pastinya. Terima kasih banyak. Dan saya akan mengundang. Silakan Pak Tian, boleh ditemani dan langsung diberikan pialanya. Terbaik ketiga Pak Tian. Ke board tertuliskan third position. Dan juga ada sebuah bingkisan dari MS Glove Foreman. Terima kasih. Pak Tian boleh ke arah saya, izin. Di sebelah sini terima kasih banyak. Dan terbaik kedua dengan hormat saya undang yang akan menyerahkan piala terbaik kedua, yaitu adalah selaku Brand Communication PT Pertamina Lubricants, yaitu adalah Bapak Anjar Bima Prakoso. Kami persilakan. Silakan Pak Anjar, terbaik kedua ya Pak Anjar ya di ujung sana. Terima kasih. Boleh diambil pialanya di belakang Bapak. Terima kasih banyak. Pialanya terlebih dahulu. Monggo, terbaik kedua. Terima kasih. Goodie bag-nya, kotaknya, dan juga yang lain-lainnya boleh diberikan. Ataupun hampers dari MS Glove Foreman, terima kasih banyak. Dan juga ada goodie bag dari Carglass, boleh diserahkan juga, terima kasih. Satu lagi Pak, terakhir.
penyerahannya. Terima kasih banyak. Bapak boleh ke arah saya di sini Pak sebentar Pak. Dan terbaik pertama yang akan menyerahkan, terima kasih juga atas supportnya terus. Inilah dia selaku perwakilan dari Kemenpar Republik Indonesia, yaitu adalah Bapak Firman Abu Nasir. Kami persilakan waktu dan tempatnya untuk bisa menyerahkan piala juara dan juga manajer kita. Oke, ini Pak, silakan untuk juaranya terlebih dahulu untuk Galang di sini. Oke, terima kasih. Tuliskan juara pertama kita. Dan selanjutnya goodie bag dari Carlos. Satu piala lagi Pak untuk manajer untuk Akai Jaya Pak. Terima kasih banyak, ditunggu pialanya. Oke, terima kasih banyak. Saya undang dengan hormat, silakan Bapak Tian dan juga Bapak Anjar untuk bisa bergabung berfoto bersama. Oke, terima kasih. Boleh dibantu, ditemani, dan saya berikan aba-aba untuk para juara-juara diangkat pialanya. Tinggi-tinggi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. 3, 2, dan lihat ke depan dulu, lihat ke depan dulu.